Welcome to the show. The show that'll blow your socks off. With lots of classic tracks we all love. And a presenter that won't stop giving it their all. Stay right here for more quality sounds on the radio. Zuzu Radio dari 100,5 FM, suaranya kamu, temannya kamu, setiap waktu. Puing-puing janjiku, pugar kembali untukmu. Segala denyut nadi memanggil, kamulah satu-satunya. 100,5 FM, Zuzu Radio, suaranya kamu, temannya kamu, setiap waktu. Gimana nih kabar Zufem-Zufem di luar sana? Semoga sehat walafiat ya. Nah, hari ini gue bakal ngebahas nih tentang sistem penyiaran radio. Berikut juga fungsi khalayak sasaran hingga produksi programnya. Langsung aja kita mulai ke pembahasannya. Jadi, radio itu merupakan salah satu media komunikasi massa yang memiliki peran penting dalam menyampaikan informasi kepada masyarakat. Berikut dengan fungsi utama siaran radio adalah mengirim informasi dari stasiun pemancar ke penerima melalui gelombang tanpa kabel yang bisa disebut juga wireless. Dengan teknologi ini, informasi dapat menjangkau masyarakat luas secara cepat dan efisien. Dalam praktiknya juga, siaran radio terbagi menjadi dua jenis, yaitu siaran artistik dan siaran jurnalistik. Siaran radio artistik lebih menekankan pada unsur hiburan. Program ini dirancang untuk memberikan kepuasan kepada pendengar melalui musik, cerita, atau konten ringan lainnya. Karena sifatnya menghibur, program ini juga memiliki potensi besar dalam menarik pengiklanan. Lalu juga, siaran radio jurnalistik berfokus pada penyampaian informasi yang akurat dan mendidik. Program ini bertujuan untuk memberikan wawasan kepada masyarakat untuk mengenai berbagai peristiwa yang terjadi secara aktual dan faktual. Bentuk siarannya juga pun beragam, mulai dari straight news, laporan reporter, wawancara, hingga breaking news yang disiarkan secara cepat ketika peristiwa penting terjadi. Selain itu, jenis siaran radio juga memiliki berbagai format program. Salah satunya yang paling umum adalah musik program, yaitu program yang berisi pemutaran lagu, biasanya diselingi dengan informasi ringan atau interaksi dengan pendengar. Kemudian ada talk show, yaitu program diskusi yang menghadirkan narasumber untuk membahas topik tertentu. Dan yang terakhir adalah news program, yaitu program yang khusus menyajikan berita. Nah, dalam menentukan isi siaran, radio harus memahami siapa target pendengarnya. Khalayak radio memiliki karakteristik yang berbeda-beda dibanding media lain. Pendengar di radio bersifat heterogen, anonim, dan tersebar di berbagai wilayah. Selain itu juga, radio memiliki kedekatan emosional dengan pendengarnya, karena sifatnya yang personal. Nah, ada juga beberapa faktor yang mempengaruhi perilaku pendengar di radio. Di antaranya itu ada usianya, terus juga jenis kelaminnya, tingkat pendidikannya, dan tingkat pendapatannya. Faktor-faktor ini penting banget untuk diperhatikan agar program yang disiarkan sesuai dengan kebutuhan dan minat audiens. Lalu juga di balik siaran radio terdapat teknologi pemancar yang menjadi inti dari proses penyiaran. Pemancar radio bekerja dengan menggunakan gelombang elektromagnetik untuk mengirimkan sinyal suara. Lalu juga proses ini melibatkan beberapa bagian utama seperti input untuk memasukkan informasi, penguat, audio untuk memperkuat sinyal, modulator untuk menggabungkan sinyal dengan frekuensi tinggi, osilator sebagai pembangkit frekuensi, serta penguat radio frekuensi yang akhirnya mengirimkan sinyal ke antena. Lalu selain itu, teknologi radio juga merupakan sebuah industri yang memiliki struktur organisasi. Dalam sebuah stasiun radio terdapat berbagai posisi penting seperti direktur, general manager, produser, penyiar, operator, hingga tim public relation. Meskipun penyiar sering dianggap sebagai wajah utama radio, keberhasilan siaran sebenarnya merupakan hasil kerjasama seluruh tim. Nah, dalam pelaksanaannya ya, siaran radio dapat dilakukan secara langsung maupun tidak langsung. Siaran langsung dilakukan secara real time tanpa rekaman.
sehingga membutuhkan kesiapan yang tinggi karena tidak bisa diedit. Contohnya ada siaran acara konser, pertandingan olahraga, atau liputan langsung di lapangan. Prosesnya dimulai dari suara yang masuk ke mikrofon, kemudian diolah di mixer, diperkuat oleh amplifier, dan akhirnya dipancarkan melalui antena. Namun sebaliknya, siaran tidak langsung merupakan siaran yang direkam terlebih dahulu. Sebelum ditayangkan, keunggulan dari metode ini adalah dihasilkan lebih rapi karena dapat diedit dan diperbaiki jika terjadi kesalahan. Prosesnya meliputi perekaman audio, pengeditan, penyimpanan file, dan kemudian diputar saat waktu siaran. Lalu juga untuk menghasilkan kualitas siaran yang baik, radio memerlukan sistem peralatan yang mendukung. Contohnya itu kayak peralatan seperti mikrofon, mixer, amplifier, dan equalizer. Digunakan untuk memastikan suara yang dihasilkan jernih, seimbang, dan bebas dari gangguan. Dalam produksi yang lebih kompleks, digunakan sistem rekaman multitrack agar setiap elemen dari audio dapat diatur secara terpisah. Selain itu, perencanaan program siaran juga menjadi faktor penting. Ada dua teknik utama dalam penyiaran, yaitu ada libitum dan script reading. Ada libitum adalah teknik siaran tanpa naskah yang bersifat santai, sedangkan script reading menggunakan naskah yang telah disusun secara terstruktur. Keduanya memiliki kelebihan yang tergantung pada jenis program yang dibawakan. Terus juga, setiap program siaran juga perlu dievaluasi secara berkala. Tujuan evaluasi ini adalah untuk memastikan bahwa siaran sesuai dengan selera pendengar serta mampu meningkatkan jumlah audiens dan menarik pengiklan. Jika terdapat kekurangan, maka program dapat diperbaiki agar lebih efektif. Dengan berbagai fungsi, teknologi, dan strategi yang dimiliki, radio tetap menjadi media relevan hingga saat ini. Keunggulannya dalam menyampaikan informasi secara cepat, fleksibel, dan dekat dengan pendengar, menjadikan radio sebagai salah satu media komunikasi yang terus bertahan di tengah perkembangan zaman. Nah, jadi begitu untuk pembahasan tentang sistem penyiaran radio. Begitu juga dengan fungsi-fungsinya, terus juga kalek siarannya hingga produksi programnya. Nah, gak kerasa ya, waktu udah di penghujung acara nih. Terima kasih banget buat Zufan semua yang masih dengerin gua dari awal sampai akhir. Tetap stay tune di Zuzu Radio 100.5 FM, suaranya kamu, temannya kamu setiap waktu. Gua Mu'tazi Fakih pamit undur diri, sampai ketemu di siaran berikutnya. Dadah dan tetap positif.